close your eyes. Only got one night, just put your trust in me. Give me everything, I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust. Kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, merajut kasih, menjalin cinta, berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau dan aku tercipta olehmu, hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, merajut kasih, menjalin cinta, berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Tak pernah terbayangkan olehku bila kau tinggalkan aku. Hancurlah hatiku, musnah harapanku sayang. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Selamat datang di Lowcast alias Podcast Sin Louis. Jeng jeng jeng. Perkenalan dulu ya, namaku Marta Rosemary dari kelas 10 MIPA, nomor absen 21. Kalian bisa tanya-tanya sama Pak Helmi. Pak Helmi, Marta tuh kayak gimana, cantik. Nah, sekarang kita di podcast hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, amat sangat teramat banget, luar biasa. Pak Yuda. Tangannya dulu. Ya, jadi Pak Yuda ini guru di Sin Louis, mapel apa Pak? Mapel yang tentunya nggak ada di daerah lain. Ya cuma ada di Jogja, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, apa tuh Pak? Ya kamu tahu lah. Apa? Itu IPA. bahasa daerah. Bahasa Oh, daerah. bahasa Jawa. Oh iya. Bapak udah berapa lama jadi guru di Sin Louis? Wah lama sekali. Oh, lama banget Pak. Berapa tuh Pak? Sekitar, ya pokoknya lama sekali. Berapa Pak? Yang dulu Pak. Ya dari kapan? Saya lupa. Kayaknya dari Agustus dah. Agustus 2020. Ya. Baru lama dong sekali. Pak, itu. Lama loh itu. Iya, sangat ya. Iya. Lama. Sangat lama. Ya. Iya. Ya. Jadi mengenai Pak Yuda ini, Pak Yuda nama lengkapnya siapa sih Pak? Oh, nama lengkap saya tuh unik. Jadi kelihatannya saya ini masih kayak keturunan orang-orang Bali. Tapi sebenarnya saya asli sini, asli Semarang. Sini. Ya. Siapa tuh Pak? Nah, saya kan Yuda Ganesworo itu. Ganesworo. Iya, kan nama Sansekerta itu. Gitu. Iya. Baru tahu loh saya Pak, bener. Nah, iya makanya saya kasih tahu ya. Mantap. Nah, iya.
Berarti Bapak kalau asli sini lahir di sini juga dong? Oh Pak? iya dong. Oh enggak. Masa lahir di sini? Oh iya. Lahirnya saya di rumah sakit. Malu dong kalau lahir di sini ya. Oh iya gitu. dong. Brojol gitu, aduh. Oh iya, masa Jangan cecak? ditiru. Masa cicak? Bapak udah pernah nyobain martabak telur cicak, Pak? Oh sudah. Wah, ini. Kamu belum pernah makan telur cicak kan? Enak loh, manis. Aduh, mending saya tidur. Oh, mengenai Pak Yuda juga ini, Pak Yuda kalau kayak ada waktu luang, kayak waktu yang kayak gabut-gabut gitu, biasanya Pak Yuda ngapain sih? Kayak hobinya Pak Yuda gitu. Banyak. Ada ya selain saya mengembangkan hobi saya sebagai seorang gitaris. Dan saya suka dengan menggambar. Apalagi setelah melihat pekerjaan anak-anak St. Louis yang berada di sebuah ruangan di sekolahan itu, saya jadi terinspirasi. Saya harus berkembang lebih baik lagi dan gambar saya harus lebih baik lagi. Dan selain itu ya mendengarkan musik, main dengan teman, nongkrong di angkringan, Wah, sangat cocok tanam, membersihkan rumah, membersihkan sampah, membersihkan akhlak, membersihkan hati dan membersihkan sangat menyatu dengan alam ya, Pak. ya, Wah, sangat. termasuk membersihkan pikiran juga. Itu juga kegiatan utama. Dan itu memang harus, Pak. Karena ya kita ya nanti dikat ya begini. Aku nggak tahu ngomong apa, nggak jelas. Lalu ini membahas seputar profesi Pak Yuda sebagai guru. Ya, Nah, kalau sebagai guru nih, Pak Yuda tuh apa sih suka dukanya gitu jadi guru selama 4 bulan ini? ya sebenarnya saya jadi guru itu sudah lama, kan nggak hanya 4 bulan, kan 4 bulan kan masih di St. Louis saja ya. Kalau mengajarnya itu sudah lama sekali, sudah sejak tahun 2015 saya sudah mulai mengajar. Oh, berarti sebelum di St. Louis itu pernah di sekolah lain gitu ya? Ya. Oh, apa tuh, Pak? Ya ada di Ponpes Oh, pernah. pondok pesantren. Ya terus di sekolahan di Semarang Utara saya juga pernah, sampai ya merasakan rasanya gimana kena banjir, kena itu ya ini karena itu pekerjaan Memang saya. rawan sih ya, Pak. Iya, terus pernah ya selain menjadi guru saya juga pernah macam-macam lah sebagai orang lapangan, sebagai pengawas, seperti kalau ada orang bikin bangunan itu yang itulah pokoknya bantuin kontraktor. Gitu. Berarti Bapak nih banyak sekali ya pengalamannya ya, Pak. Ya kalau orang bilang banyak sih, kalau menurut saya ya kurang. Menurut saya gitu. Pengalaman saya masih ya kurang, masih harus cari banyak pengalaman lagi. Oh iya, mantap Pak. Terus tentang PJJ ini kan, PJJ ini sebelum bentar nanti dikat ya. Menurut Bapak perbedaan sekolah offline sama online tuh gimana sih, Pak? Lebih efektif mana, yang offline apa online gitu? Kalau bicara soal efektif itu tergantung yang menjalaninya. Kalau plus minus ya, efektif saya bicara tentang plus minusnya itu setiap versi sekolah itu ada. Misal kalau yang offline kita kan harus masuk ke kelasnya kan harus satu-satu. Kalau pelajaran saya atau seni budaya mungkin nanti akan ada ruangan sendiri, nanti kan siswanya yang datang. Nah itu kan juga termasuk minusnya, siswanya dari kelas harus pindah ruangan untuk mapel tersebut, atau gurunya nanti yang guru-guru mapel yang lain itu mungkin habis dari kelas ini jadwalnya ke kelas ini mungkin jauh sekali kelasnya. Nah itu minusnya di situ. Dan juga harus kalau ada media video dari YouTube itu harus mencari koneksi wifi yang bagus, nanti biar bisa ditampilkan, harus pakai LCD. Nah itu minusnya. Kalau plusnya ya mungkin materi yang disampaikan itu bisa langsung, nah ini loh, nah, bisa gitu. langsung tanya langsung gitu. Langsung tanya ke gurunya, atau nanti kalau dengan memberi nilai atau menagih tugas itu kan langsung kita, kamu tugasnya belum selesai, langsung ke langsung ke anaknya. Ya. Nah, jadi memberi nilai pun langsung pakai itu, nggak usah pakai Google Classroom, harus ngitung sendiri. Kalau langsung kan bisa langsung lihat, oh ini kayak begini, ini nilainya berapa, ini enaknya begitu. Nah kalau sekarang itu minusnya itu peralatan yang dipakai itu harus mumpuni sebenarnya. Jadi mungkin kalau siswa mungkin harus ada laptop yang bagus, ada HP yang bagus,
kuotanya harus banyak, Koneksi internetnya koneksi juga. internetnya juga bagus, atau kalau yang lebih penting itu ingat waktu. Jadi kalau online itu kebanyakan anak-anak pada lupa. Ini Iya, jamnya siapa? Sudah jamnya udah jamnya seni budaya, tapi kok Masih ngegame. ngegame saja, masih ngomong tentang biologi misalnya, itu kan jadi lupa waktu. Jadi nggak efektif. Iya, ya. Iya. Kalau biasanya bilang efektif atau tidak itu tergantung yang menyikapinya itu bagaimana. Nah kalau plusnya itu enak, kita kalau misal saya ada video ini, silakan kalian lihat sendiri, tinggal kopas saja URL-nya di misal YouTube, nanti pindah ke WA atau YouTube pindah ke Zoom. Nanti kalau Zoom bisa bisa langsung menampilkan video tanpa harus pakai CD, pakai macam-macam itu. Dan dan juga misal kalau gurunya sedang sakit misalnya, kalau berhalangan masuk, itu masih bisa mengajar dimanapun beliau berada. Misal sedang sakit terus tidak di kamar, ini sudah jadwalnya, bisa pakai laptop, itu bisa pakai laptop, mau pakai Google Meet atau pakai Zoom bisa, terus cuma pakai WA, pakai voice note sambil rebahan, sambil beristirahat, bisa sambil mengajar. Seperti yang pernah saya lakukan itu, saya mengajar pas kapan ya, itu mau PAS mau PHT itu, saya mengajarnya di Jogja, Mas. Oh, Jogja. Iya, karena saya baru kesana, baru ada acara di Jogja, saya langsung mengajar dari sana gitu. Jadi enaknya begitulah, bisa dari mana-mana. Berarti Tergantung yang kita yang menanggapinya seperti apa gitu ya. Iya. Lalu mengenai Pak Yuda ini, pengalaman hidup yang menurut Bapak paling unik gitu, yang kalau diingat lucu, ketawa gitu, apa gitu Pak? Banyak. Banyak. Ya, Salah satunya aja. Salah duanya aja ya. Oh iya, salah dua. Kalau salah satu cuma 9. Salah 3 itu sana Pak. Iya, itu salah. Kamu udah bisa ngejok juga. Ya? Belajar dari siapa? Dari Bapak dong. Enggak juga, saya nggak pernah ngajar gitu. Ya masa kecil ya, waktu zaman SD, TK itu, zaman belum sekolah. Karena dulu nggak ada playgroup, nggak ada kan, dulu saya langsung TK. Jadi enak lah kalau sore habis mandi itu langsung duduk depan TV nonton kartun, itu enak. Jadi bapak ibu juga gak ada kamu belajar, kamu enggak ada gitu. Relate banget sih. Itu bener-bener masa kecil tuh paling yang indah banget gitu. Apalagi kalau masa kecil bapak gitu ada yang lucu-lucu gitu. Iya banyak, kalau diceritain ya durasinya juga nggak cukup banyak. Cuma teman-teman saya yang ya kalau lihat teman-teman saya sekarang udah pada berkeluarga, udah pada pindah punya rumah sendiri itu ya, kalau ingat zaman dulu itu waduh ya, kapan-kapan kita nongkrong bareng itu ngomongin masa lalu, pengennya gitu. Semoga tercapai ya Pak. Ya tercapai. Amin. Lalu pengalaman Bapak dengan siswa Sin Louis? Kalau pengalaman saya dengan siswa itu ya lumayan lah, seperti anak kelas 12 itu yang bagus banget kalau main musik, apalagi satu visi dengan saya kan. Satu visi satu misi itu kita sering aransemen lagu, apalagi Pak Kepala Sekolah juga sangat suka musik. Langsung langsung didukung, ini kamu main musik begini, langsung kasih saran macam-macam, ya bagus ya. Jadi enak, jadi ada anak yang satu misi itu udah jos pokoknya. Lalu motivasi Bapak untuk siswa, untuk guru-guru gitu? Kalau untuk guru-guru saya tidak mengasih motivasi, cuma saya ngasih sedikit pesan aja. Jadi kalau mengajari siswanya itu jangan menuntut siswanya itu pinter. Tuh bener banget tuh. Jadi ngajari siswa itu dengan harapan mereka itu mampu. Mampu. Ngena banget. Iya, jadi mampu itu nggak harus pinter. Pinter itu maksud saya pinter itu belum tentu mampu. Dia pinter bisa saja dia
karena ada buku, ada nyontek dia gitu bisa. Tapi kalau dia mampu, dia paham, itu udah paling pinter. Iya. Iya, gitu. Iya benar sih. Iya. Kalau untuk siswa sendiri, saya juga kasih pesan karena saya kalau ngasih motivasi juga kurang bagus karena saya bukan seorang motivator dan saya juga tidak suka dengan seorang motivator. Saya lebih suka kata-kata yang tidak memotivasi tapi itu menjadi sebuah penyemangat gitu. Gitu. Jadi kalau motivasi nggak harus. Ya jadi pesannya. Ya jadi pesannya itu untuk siswa itu kalian tuh punya pusaka sebenarnya. Seperti kalian punya kemampuan. Itu tunjukkan. Apapun kemampuan kalian tuh sebenarnya bisa. Bisa Ditunjukkan. dikembangkan. Bisa. Apapun itu. Itu yang aneh atau yang bukan itu sebenarnya bisa dikembangkan dan bisa menjadikan sebuah ladang mata pencarian di kelak kemudian hari. Kalau niat gitu. Iya, jadi kata-katanya itu don't let someone say you cannot do something. Make your own mistake, make your own victory. Itu Anjir. itu sebenarnya bukan kata-kata saya, itu kata-kata seorang penyanyi rock cewek dari Amerika sana, tapi dia menginspirasi saya banget dengan kata-katanya itu. Yaitu itu kamu jangan sampai didikte orang kamu tuh nggak bisa apa-apa, nggak benar, tunjukkan kalau kamu tuh punya kemampuan dan kamu tuh bisa lebih dari apa yang dia omongkan. Kita punya porsinya masing-masing. Iya, Tuhan menciptakan orang tuh beda-beda kok. Ada plus minusnya. Ya, make your own mistake, make your own victory. Kamu membuat kesalahanmu sendiri, nanti kan kamu belajar sendiri dengan kesalahanmu. Belajar dari pengalaman. Ya, karena kamu udah belajar dan udah bisa, hanya kamu punya victorymu sendiri, kamu punya kemenanganmu sendiri. Bener Jadi banget. bukan kamu menuruti orang lain, kamu belajar demi dia dan kamu membuatkan dia sebuah kemenangan. Kemenanganmu sendiri, bukan kemenangan orang lain. Gitu. Mantap. Iya. Lalu harapan Pak Yuda untuk 2021 gimana Pak? Untuk 2021 mungkin ya sama dengan tahun-tahun lain lah, karena setiap harapan itu sebenarnya kan sama gitu. Jadi tahun demi tahun itu sebenarnya tidak manusia itu mustahil untuk bisa berkembang sesuai dengan harapan dia. Nah, Karena yang tahu jalurnya kan hanya Tuhan gitu. iya, jadi karena kan nggak usah saya jadi nggak ada resolusi apa-apa tahun 2021 karena dari tahun ke tahun saya resolusinya selalu sama. Gitu. Bahkan orang-orang yang selalu bikin caption di WA dengan resolusi saya begini Allah, misalnya mesti gitu, Allah palingan juga sama. Nah, yang bisa tercapai cuma ya satu pun hebat, tapi satu aja bisa hebat. Tapi sebenarnya harapan saya 2021 itu saya pengennya orang-orang itu bisa lebih memahami kalau setiap insan itu punya berbeda kemampuan dan orang-orang bisa menghargai itu bukan resolusi sih, harapan saja. Itu harapan saya di 2021. Jadi tidak ada lagi orang yang mendikte kalau kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Kalau saran sih boleh, tapi kalau sampai memaksakan kamu harus melakukan ini dan kamu besoknya harus jadi begini, nggak bisa. Nggak bisa memaksakan Nggak kehendak bisa, gitu ya. nggak bisa. Kehendak itu kan cuma punya Tuhan saja. Iya, Manusia mantap. cuma menjalani. Iya. Ya itu. Ya sudah. Terima kasih ya Pak Yuda udah meluangkan waktu Ya, loh. sama-sama. Ya ampun udah capek-capek gitu kesini. Nggak juga duduk kok. Oh iya. Ya, capek duduk. Kalau saya berdiri sambil jalan. Oh iya capek. itu. Ya udah sekian dulu ya teman-teman podcast hari ini. See you next time. Bye. Dadah Pak. Dadah.